Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ranti Rahmawanti dalam seri pembahasan ilmu sosial dan budaya dasar. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas adalah manusia sebagai makhluk budaya. Di dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi dua submateri. Yang pertama adalah hakikat dan konsep dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai makhluk budaya. Apa saja yang akan dibahas? Mari kita manfaatkan waktu, kita simak bersama pembahasan. Manusia. Apa itu manusia? Siapa manusia? Bagaimana manusia itu? Kenapa manusia begitu? Pertanyaan ini selalu menggelitik ketika kita berbicara atau membahas tentang manusia. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung. Namun sampai sekarang, tidak ada satu kesatuan atau kesepakatan pandangan dari berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia itu sendiri. Kadangkala studi tentang manusia ini tidak utuh, karena sudut pandangnya memang berbeda. Antropologi fisik misalnya memandang manusia hanya dari segi fisik material semata. Sementara antropologi budaya mencoba meneliti manusia dari aspek kultur budayanya. Sepertinya manusia sendiri tidak hentinya memikirkan dirinya sendiri dan mencari jawaban akan apa dan apa yang dimilikinya serta mau kemana manusia itu. Agar dapat memahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan ya tentang manusia ini dari beberapa aliran. Di sini saya mengambil 3 pandangan dalam memahami hakikat manusia. Aliran pertama adalah materialisme. Aliran ini memandang bahwa manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh dan zat kimia serta unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Aliran ini berpikiran bahwa manusia itu memang berawal dari materi dan akan berakhir pula menjadi materi kembali. Yang kedua adalah aliran spiritualisme atau aliran serba roh. Aliran ini berpandangan bahwa hakikat manusia adalah roh atau jiwa. Sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa itu sendiri. Aliran ini berpandangan bahwa manusia terdiri dari ruh dan ruh ini lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi. Orang yang berpandangan dengan aliran ini biasanya hidupnya penuh dengan dimensi rohani, pembersihan jiwa, dan ketertarikan dengan unsur materi, meskipun dia harus hidup dengan penderitaan dan hidup dengan kesederhanaan akan ia lakukan. Dan mereka akan tinggal dengan menyisihkan diri dari masyarakat dengan hidup selalu beramal ibadah. Aliran ketiga adalah aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya atau pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain, sehingga badan tidak akan berasal dari roh dan juga sebaliknya, roh tidak berasal dari badan. Hanya saja dalam perwujudannya, manusia itu serba 2 sisi, jasad dan roh yang saling berintegrasi membentuk manusia. Di antara keduanya terjalin hubungan sebab akibat, yang ini berarti bahwa keduanya terjalin saling mempengaruhi antara tubuh dengan rohnya. Berbicara tentang hakikat manusia membawa kita berhadapan dengan pertanyaan sentral dan mendasar tentang manusia, yakni apakah dan siapakah manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah banyak upaya dilakukan, namun rupanya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara dialektis akan menghasilkan pernyataan-pernyataan baru atau pertanyaan-pertanyaan baru. Sehingga upaya pemahaman manusia masih merupakan pokok yang sangat-sangat menjadi problematik. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, ini bahasa Sanskerta, dan mens dalam bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal, berbudi atau makhluk yang berakal budi, artinya mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau fakta
dalam sebuah gagasan atau realitas, dan juga sebuah kelompok atau seorang individu. Di sini saya mengambil beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi manusia. Drijjarkara berpendapat bahwa manusia adalah yang berhadapan dengan dirinya sendiri, makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Lebih lanjut, Drijjarkara mengatakan bahwa manusia itu selalu hidup dan mengubah dirinya dalam arus dan situasi konkret tergantung lingkungannya. Dia tidak hanya berubah, tetapi juga dia dapat diubah oleh situasi tersebut. Namun, di dalam proses perubahan itu, dia tetap menjadi seseorang individu atau tetap berdiri sendiri. Kemudian, menurut Murtado Mutahari, manusia ini merupakan makhluk multidimensi, serba dimensi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya bahwa ada 6 dimensi yang dikemukakan oleh Murtado Mutahari. Yang dimensi pertama adalah bahwa manusia secara fisik hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat, menikah, dan lain sebagainya agar dia dapat tumbuh dan berkembang, serta bertahan hidup. Kemudian di dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga dari manusia adalah bahwa manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk memiliki keyakinan dan menyembah Tuhan. Pada dimensi kelima, manusia diberikan atau memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda karena dia dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak bebas sehingga ia mampu menahan hawa nafsu dan menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dan terakhir di dimensi keenam bahwa manusia ini mampu mengenal dirinya sendiri. Banyaknya definisi tentang manusia membuktikan bahwa manusia adalah makhluk multidimensional. Manusia memiliki banyak wajah. Lalu, wajah manakah yang mau kita ikuti? Apakah wajah manusia menurut kacamata seorang biolog? Atau wajah manusia menurut kacamata seorang psikolog? Atau apakah wajah manusia menurut kacamata seorang antropolog, sosiolog, dan ilmu-ilmu lainnya? Itu bergantung pada pemahaman kita sendiri. Berdasarkan penjelasan yang cukup panjang tadi mengenai hakikat dan definisi manusia, izinkan saya memberikan resume dan pendapat saya tentang manusia. Bahwa manusia adalah makhluk sebaik-baiknya ciptaan Tuhan. Bahkan bisa dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kemudian, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi secara fisik, badan, akal, dan ruh. Ya. Kemudian manusia dalam pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan, serta konteks perannya dalam kehidupan. Sebagaimana telah disebutkan, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya ciptaan dari Tuhan. Bahkan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Pada tayang ini terlihat dengan jelas beberapa contoh perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lain karena ia memiliki akal dan rasionalitas, mampu menentukan pilihan, baik buruk, benar salah, serta pilihan-pilihan lainnya. Dengan demikian, manusia memiliki kemampuan untuk mengenal dirinya, lingkungannya, mampu beradaptasi, dan manusia adalah makhluk yang memang memiliki budaya atau makhluk yang berbudaya. Pada penjelasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa hakikat dari manusia dari berbagai perspektif. Di antaranya manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki struktur tubuh dan insting untuk bertahan hidup seperti makhluk lainnya. Namun yang membedakan manusia adalah akal, yakni kemampuan untuk memilih, berpikir rasional, dan beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, manusia memiliki kemampuan komunikasi dengan simbol atau lambang yang kita kenal atau istilahnya dengan bahasa. Dengan adanya 2 aspek ini, akal, kemudian kemampuan berbahasa, manusia memiliki cara hidup yang berbeda dengan makhluk lain. Dan cara hidup tersebut diwariskan pada generasi berikutnya dengan berbagai adaptasi terhadap lingkungan.
Dengan demikian tidak salah jika manusia dikatakan sebagai makhluk yang berbudaya. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk budaya, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari budaya dan kebudayaan. Apa saja wujud dan karakter dari kebudayaan? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Terdapat banyak definisi tentang budaya yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Budaya secara harfiah berasal dari kata budaya yang dalam bahasa Sanskerta adalah wujud jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Di dalam bahasa Inggris, budaya disebut sebagai culture. Ini berasal dari bahasa Latin colere yang artinya adalah mengolah. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya ini merupakan wujud dari mengolah akal budi yang dilakukan oleh manusia. Budaya pun mengandung pengertian seperangkat pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan intelektual, spiritual, dan estetis. Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh serta memiliki sifat kompleks, abstrak, dan sangat luas. Beberapa ahli budaya mendefinisikan secara lebih rinci. Berikut saya mengambil definisi tentang budaya sebagai landasan teori dalam membahas tentang budaya. Pertama dari Clifford Geertz dan yang kedua dari Kuncharaningrat. Dari kedua definisi tersebut, ada benang merah yang dapat ditarik bahwa budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks dari gagasan atau pengetahuan, kepercayaan, yang tentu saja diwariskan dalam bentuk pelbagai simbol dan harus dibiasakan dengan proses belajar. Dari definisi yang sudah kita bahas tadi, dapat kita lihat bahwa ada istilah budaya dan kebudayaan. Apa perbedaannya, apa persamaannya? Mari kita simak. Budaya dan kebudayaan. Budaya lebih identik dengan sifatnya yang dinamis, artinya masih selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi ruang dan waktunya. Kebudayaan adalah hasil produk dari proses budaya yang sudah bersifat ajek atau statis. Artinya, kalaupun ada perubahan, itu sifatnya sangat perlahan dan hanya menyentuh bagian struktur luar dari kebudayaan itu saja. Budaya dan kebudayaan pada dasarnya memiliki makna serupa, terutama dalam konteks keilmuan. Dan biasanya istilah budaya lebih sering digunakan untuk meringkas atau memendekkan kata dari kebudayaan. Namun demikian, ini adalah esensi dari perbedaan budaya dengan kebudayaan. Intinya adalah budaya masih bersifat dinamis, dan kebudayaan adalah produk budaya yang memang sudah memiliki sifat ajek atau statis. Berdasarkan penjelasan tentang definisi budaya, maka dapat disimpulkan bahwa budaya adalah seperangkat pengetahuan untuk memahami dirinya, menginterpretasi lingkungannya, dan mendorong untuk melakukan tindakan. Konteks dirinya dalam hal ini adalah segala sesuatu berupa pengertian, filosofi, unsur, dan aspek penyusun budaya. Lingkungan di sini memiliki pengertian ruang dan waktu budaya tersebut berinteraksi, serta kata tindakan di sini mengandung arti, wujud, dan hasil pemahaman serta interaksi budaya dengan lingkungannya. Setelah kita mengetahui apa itu budaya dan kebudayaan, berikut ini kita masuk pada konteks dari kebudayaan itu sendiri. Konteks pertama adalah wujud dari kebudayaan. Beberapa pakar banyak mengklasifikasi wujud dari kebudayaan. Di sini saya mengambil dua sumber dari Kuncharaningrat dan J.J. Honeyman. Inti dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua pakar tersebut adalah bahwa ada 3 wujud kebudayaan, yakni gagasan, aktivitas, dan artefak. Sehingga jika dilihat secara umum, maka wujud kebudayaan memiliki 2 kategori. Yang pertama adalah kebudayaan material, yakni produk budaya yang sifatnya konkret, nyata, dan terlihat secara fisik atau wujudnya secara fisik. Kemudian, kebudayaan non-material, yakni produk budaya yang bersifat abstrak, nyata, tetapi tidak dapat terlihat wujudnya secara fisik. Konteks berikutnya adalah unsur kebudayaan. Di sini saya mengadopsi unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat. Unsur kebudayaan adalah elemen dan dimensi yang berkaitan dengan konteks budaya.
Menurut Kuncharaningrat, terdapat 7 unsur kebudayaan meliputi sistem religi, sistem organisasi atau kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa dan komunikasi, kesenian, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi. Masing-masing unsur kebudayaan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Selain unsur kebudayaan, kebudayaan pun memiliki tujuan untuk mengajarkan individu dan masyarakat tentang aturan-aturan yang signifikan, cara hidup, berkomunikasi, serta membentuk pola pikir dari manusia sebagai wujud dan peradaban. Herbig menuliskan ada 7 tujuan dari kebudayaan. Yang pertama, bagaimana kebudayaan menyediakan sarana untuk kebutuhan manusia secara fisiologis, sosiologis, dan fisiologis atau psikologis. Kemudian, memungkinkan interaksi serta komunikasi secara verbal dan nonverbal. Ini berkaitan dengan simbol komunikasi bahasa. Yang ketiga adalah alat bagi setiap generasi untuk menjembatani jarak antara generasi sebelumnya dan generasi berikutnya, terutama dalam jarak sosial dan psikologis dalam proses kehidupan. Yang keempat adalah bagaimana tujuan budaya ini adalah mengidentifikasi keunikan dari unit sosial tertentu. Dan yang kelima, budaya membangun cara berperilaku, sistem kinerja, serta hubungan antar personal yang terjadi antara individu dalam suatu masyarakat. Keenam, bahwa budaya ini memiliki tujuan sebagai pedoman dan cara dalam menjalani kehidupan. Dan diakhiri bahwa budaya menentukan ide dan menetapkan aturan-aturan, norma, dan nilai yang tentu saja harus diikuti oleh masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Selain memiliki tujuan, kebudayaan pun memiliki peran dan fungsi. Di sini ada 2 fungsi kebudayaan, untuk individu dan juga untuk kelompok. Bagi individu, kebudayaan merupakan satu hal yang mampu membuat manusia memiliki kepribadian yang sesungguhnya, memberikan solusi ketika menghadapi situasi yang sederhana hingga situasi sulit sekalipun, membantu individu dalam memberikan interpretasi terhadap kondisi sosial budaya yang terjadi, serta pada akhirnya kebudayaan dapat menghasilkan kualitas individu yang baik dan berkualitas. Fungsi secara kelompok dari kebudayaan antara lain adalah membuat hubungan sosial antar personal, memberikan visi baru bagi individu untuk bekerjasama antar personal, menumbuhkan kesadaran komunitas, dan menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru untuk perubahan, tentu saja untuk perubahan yang sifatnya berkontribusi baik dan positif bagi lingkungan masyarakatnya. Apa saja sifat kebudayaan? Di sini saya tuliskan ada 11 sifat kebudayaan, di antaranya adalah budaya bersifat simbolik. Budaya merupakan produk kelompok, budaya ini berpola dan terintegrasi, bersifat diturunkan, dibagi dan ditransmisi, dan budaya itu dipelajari, bersifat kontinu dan kumulatif. Budaya bersifat menyebar, bersifat sosial, memiliki keanekaragaman dan bervariasi, serta memberikan kepuasan. Dan terakhir bahwa budaya ini memiliki unsur-unsur dari kewajiban. Sifat-sifat budaya ini tentu saja saling berkaitan satu sama lain. Artinya di dalam setiap unsur budaya, setiap kebudayaan, ke-11 sifat ini pasti ada di dalamnya. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk budaya adalah bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia memiliki cipta, akal, rasa atau perasaan, dan karsa atau kehendak. Hal tersebut merupakan faktor dominan lahirnya kebudayaan. Dengan kata lain, manusia di dalam kebudayaan adalah pencetus, penganalisis, pengubah, pengembang, penepis, dan penggagas unsur budaya baru dari internal maupun dari eksternal atau kemunculan dari kehadiran budaya eksternal lainnya, serta sebagai pemakai budaya itu sendiri. Sehingga manusia dapat berdiri sebagai subjek dan juga objek, atau disebut juga sebagai cultural heritager, dan penerima waris atau cultural recipient, serta manusia sebagai pengembang kebudayaan atau cultural provider sekaligus.
Demikian pembahasan mengenai manusia sebagai makhluk budaya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai ilmu sosial dan budaya dasar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Segala kesalahan tentunya datang dari diri saya dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai berjumpa di seri pembahasan mengenai ilmu sosial dan budaya dasar berikutnya yang tentu saja lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.